Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik semua. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Angkat tangannya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zikni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bisolihin. Amin. Nah, Ibu akan mencek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah kalian semua hadir. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Nah, mari kita mulai. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu minta kalian untuk mencek di bawah kolong meja di kiri kanan kalian apakah ada sampah-sampah yang berserakan. Nah, kalau ada sampah-sampah yang berserakan, nah kalian ambil kemudian kalian buang ke tempat sampah agar pembelajaran kita pada hari ini berlangsung bersih dan nyaman. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, dan pembelajaran yang keempat. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, melakukan kegiatan meringkas teks bacaan, pengasuh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Siswa mampu menyajikan ringkasan teks dengan benar. 2. Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menunjukkan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Dan yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban sebagai siswa dan warga negara yang benar. Nah, apakah kalian masih ingat apa yang kita pelajari sebelumnya? Ingat, Bu. Tentang apa? Manusia dengan lingkungan alam. Iya, betul. Jadi, manusia dengan lingkungan alam. Hubungan antara manusia dan lingkungan alam yaitu hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Dan hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Nah, selain manusia dengan lingkungan alam, apakah ada yang masih ingat lagi? Ingat, Bu. Tentang apa? Tentang konvensi hak-hak anak. Iya, benar sekali. Konvensi hak-hak anak. Apa saja sih hak-hak anak? Nah, hak-hak anak ada hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak berpartisipasi. Nah, jadi sekarang kita akan mempelajari tentang interaksi manusia dengan lingkungannya dan hak serta kewajiban sebagai siswa. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian buka buku pada halaman 39. Nah, di sana ada teks pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya.
Nah, sekarang kalian coba baca teks tersebut. Nah, apakah kalian sudah selesai membaca teks tadi? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya coba kalian buka lagi pada halaman 41. Nah, selanjutnya kalian Ibu minta untuk mengisi diagram sesuai dengan bacaan yang ada pada halaman 41 tersebut. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Selanjutnya, Ibu minta kalian untuk menuliskan kembali penjelasan dari isi diagram tersebut dengan kata-kata kalian sendiri. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Oleh sebab itu, manusia membutuhkan bantuan orang lain. Saat membutuhkan bantuan itu, manusia akan melakukan interaksi sosial dengan lingkungannya secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, lingkungan dapat diartikan sebagai daerah atau wawasan yang termasuk di dalamnya. Lingkungan terbagi menjadi lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya, dan ekonomi. Keempatnya berperan dalam mempengaruhi kehidupan manusia. Bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan alam terdiri dari dua jenis, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam yaitu petani yang menanam padi di sawah. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama, interaksi antara individu dengan individu, seperti contohnya berjabat tangan dan mengobrol. Yang kedua, interaksi antara individu dengan kelompok, seperti contohnya guru yang mengajar para murid di dalam kelas. Dan yang ketiga, interaksi antara kelompok dengan kelompok, seperti contohnya pertandingan sepak bola antar kelas. Yang ketiga, interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Seperti contohnya, tamu yang melapor kepada ketua RT ketika bertemu di rumah seseorang dan anak-anak mendapatkan angpau ketika hari raya Imlek. Yang keempat, interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi, seperti contohnya kegiatan jual beli dan tawar-menawar di pasar antara pihak penjual dan pembeli. Sekarang coba kalian buka buku pada halaman 42. Ibu minta kalian untuk mengisi tabel dalam buku siswa tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam dan menganalisis pengaruh negatifnya. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah selesai, Ibu minta kalian secara bergantian untuk menyampaikan hasil pengisian tabelnya di depan kelas. Yang pertama, silahkan Laila maju ke depan. Saya akan menjawab jawaban dari saya. 1. Bentuk kegiatan interaksi. Petani bercocok tanam menggunakan pestisida berlebihan. Pengaruh negatif yang terjadi, pestisida yang berlebihan menyebabkan pencemaran lingkungan. Usaha untuk memperbaiki, mengurangi penggunaan pestisida. 2. Bentuk kegiatan interaksi. Petani menggunakan pupuk kimia yang berlebihan. Pengaruh negatif yang terjadi, tanah menjadi rusak. Usaha untuk memperbaiki, menggunakan pupuk alami dari kotoran hewan. 3. Bentuk kegiatan interaksi, nelayan menggunakan bahan peledak di laut. Pengaruh negatif yang terjadi, kerusakan ekosistem laut. Usaha untuk memperbaiki, menggunakan jaring dan tidak menggunakan peledak. 4. Bentuk kegiatan interaksi, membuang sampah ke saluran air. Pengaruh negatif yang terjadi, banjir dan pencemaran air.
usaha untuk memperbaiki, membuang sampah pada tempatnya. Iya, bagus sekali Laila. Tepuk tangan untuk Laila. Selanjutnya, Ibu minta kalian untuk membaca teks bacaan yang berjudul Kewajiban Warga Negara dan Siswa pada buku kalian. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, Ibu minta secara berkelompok kalian mendiskusikan tentang hak-hak dan kewajiban di sekolah dan di rumah dan menuliskan hasil diskusi kalian pada tabel yang ada pada buku siswa. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, sekarang perwakilan dari kelompok kalian mengumpulkan hasil diskusi kalian ke atas meja Ibu. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Apakah kalian paham pembelajaran kita pada hari ini? Ya, paham, Bu. Kita belajar tentang bentuk interaksi manusia dan hak kewajiban siswa. Iya, betul sekali. Jadi anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menyimpulkan teks bacaan pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Yang kedua, bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan serta contohnya. Dan yang ketiga, hak dan kewajiban siswa di sekolah dan di rumah. Sekarang Ibu beri tugas untuk kalian pada halaman 40 dan 41 untuk kalian kerjakan di rumah. Tujuannya agar kalian tidak hanya belajar di sekolah, tetapi juga belajar di rumah. Dan Ibu ingatkan kalian juga untuk harus selalu rajin membaca dan menulis di rumah. Nah, anak-anak jangan lupa ya untuk mengerjakan tugasnya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu, yaitu lagu Sapu Tangan Berbuncu 4. Nah, apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Sapu tangan babuncu 4. Sabuncunya dimakan api, dimakan api. Tabang bamban jangan diparit, mun diparit buang ka sumur, buang ka sumur. Luka nang di tangan, kawa di babat, luka nang di hati, hancur sekali. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang angkat tangan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih kepada anak-anak Ibu yang telah mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan baik. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih Ibu ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.